Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, banyak orang tua belakangan ini banting tulang, cemas sekali akan kehidupan keluarganya. 24 jam habis agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi tidak sama sekali cemas akan agama dan akhiratnya. Bagaimana cara mudah memahamkan kepada para orang tua Ustadz di luaran sana akan hal ini Ustadz? Karena memang tuntutan hidup juga semakin kesini semakin banyak dan berat katanya Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Fadal Ustadz. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nah, mungkin kita bisa lihat keadaan sekarang ini bukan terjadi serta-merta, tapi ada kilas baliknya. Ada yang mendasarinya. Apa itu? Memandang bahwa kemuliaan dan kebahagiaan itu dengan mendapatkan nilai-nilai dunia. Ini acuannya. Sehingga mulai tidak dipedulikan tentang aturan-aturan agama. Maka mulailah merantau ke sana, merantau ke sini, ya kan. Kemudian pulang, memiliki sesuatu. Maka anaknya pun dibekali seperti itu. Sehingga mulai luntur. Apa yang dulu didapatkan oleh orang tuanya ditinggalkan. Dan ini terjadi. Maka jangan aneh kalau kita dapati banyak orang yang tidak sholat, tidak siam, dan sebagainya. Padahal dunia punya. Rumah besar, mobil sekian. Tidak aneh. Dan hidayah di tangan Allah SWT. Maka seorang kalau ingin mendapatkan hidayah, dan ini harus kita perhatikan, mengantarkan manusia pada hidayah Allah SWT. Kita ini tugasnya hanya mengantarkan manusia pada hidayah Allah SWT. Yang pertama, sadar bahwa saya butuh hidayah. Sadar dulu. Dan untuk menumbuhkan kesadaran ini sulit. Jadi, kalau kita menyuruh orang datang ke majelis ilmu, ke kajian, mungkin datang tapi tidak peduli. Maka jangan aneh kalau misalkan pas khutbah Jumat itu, banyak yang ngobrol, ya kan, banyak yang main HP, banyak yang pilih duduk di teras. Ya karena mereka belum sadar saya butuh hidayah, belum. Bahwa khutbah Jumat itu di antara sarana untuk mendapatkan hidayah. Nah, ini yang lebih apa istilahnya itu, lebih mengena dengan metode bincang-bincang. Ada seorang diajak ngobrol, tanya. Jangan langsung masalahnya. Anda kenapa nggak sholat? Jangan ngobrol. Disentuh aja. Udah, lain kali datang ketemu lagi. Sambil bawa kopi, bawa cemilan. Diajak olahraga bersama, ngobrol. Menumbuhkan kesadaran. Dan itu tidak cukup sekali. Tumbuhkan kesadaran. Dan saya dapati beberapa jamaah kadang menunggu sholat, ngobrol-ngobrol. Dulu awalnya datang ke pengajian, awalnya apa? Cerita. Nah, ini kita dapat pelajaran di situ. Termasuk ada yang dia tinggal di tempat yang sangat jauh. Dia tidak tahu tempat pengajian ada di mana. Ketemu, rupanya dia dengar suaranya kenal gitu ya. Kenal suara, tidak kenal orang. Terus ngobrol. Saya tanya, Bapak kenal dari mana? Saya sering dengerin radio, Ustaz. Nah, hanya dari radio, Ustaz. Tinggal di mana? Tinggal sangat jauh. Mungkin pelosok, naik mobil pun susah. Subhanallah. Jadi yang penting sadar dulu ya, sadar. Saya butuh hidayah. Ini perlu dilakukan oleh orang tua pada anak, anak pada orang tua dan sebagainya. Tumbuhkan kesadaran, saya butuh hidayah. Yang kedua, kalau sudah sadar, mencari. Mencari itu dengan bertanya, dengan duduk di majelis ilmu, dengan membaca. Tapi tidak akan mencari kalau belum tumbuh hidayahnya. Tumbuh kesadaran. Bagus, bukan tercela sebagian kita berdakwah dengan metode membagikan buku, ya kan?
buletin, bagus. Tapi tidak sedikit dari mereka dapat tidak enak dengan yang ngasih, pulang simpan aja di rak buku, ya kan? Simpan aja di meja dan tanpa disentuh lagi. Karena belum tumbuh kesadaran. Ya, tumbuhkan kesadaran, kemudian mencari. Baik dengan bertanya atau dengan duduk majelis ilmu. Yang ketiga, proses memilah dan memilih. Karena ketika mencari dia akan dapat dari sana dari sini. Kok beda sih antara radio kita dengan radio ini, dengan radio itu, kok beda sih? Kalau dia sudah bisa membedakan, ini bagus. Tapi harus dibimbing. Karena kalau tidak dibimbing, syaitan yang mendampingi. Akhirnya mencari yang menyimpangnya. Memilah dan memilih. Kalau sudah memilih dengan baik, maka istiqomah. Dijalani dengan serius. Maka itulah proses mendapatkan hidayah. Ya, jadi bagaimana? Ya seperti ini metodenya. Jadi kalau kita lihat tetangga kita begitu, kasihan dulu. Lalu kapan dia libur ya? Apa yang dilakukan ketika libur? Oh, dia ternyata suka mancing. Saya ada waktu, mau ikut mancing sama dia. Saya tidak bisa mancing, saya tidak hobi mancing, tapi dalam rangka menumbuhkan kesadaran saya pengen ikut mancing. Bilang, Mas, kalau minggu pagi berangkat naik motor pakai gini-begini, kemana ya? Oh, mancing Mas. Oh, mancing ya? Dapat emang ya? Wah, alhamdulillah. Dapat. Lalu dapat kemana? Ya Mas kan sering saya kasih. Oh iya ya. Oh, mancing ya? Boleh nggak saya ikut? Boleh, boleh. Itu awal. Nanti saya lihat aja deh. Saya nggak bisa mancing, lihat mau belajar. Saya bawa kopi sama ini. Boleh. Udah ketika mancing ngobrol, keluarga, ngobrol apa aja udah ngobrol. Yang baik-baik tapi ya. Lalu ketika azan, Mas, saya permisi dulu Mas ya. Mau sholat dulu. Jangan ngajak dulu, jangan. Karena kita tahu dia tidak sholat, misalkan tahu. Jangan ngajak dulu. Terus, nanti dia ada perasaan tidak enak gitu. Terus, ya Mas, dapat Mas. Alhamdulillah dapat ini. Belum pernah saya dapat ikan segede ini. Oh iya, alhamdulillah berarti doa saya dikabulkan Mas. Kan doanya apa? Saya doa minta hasil yang bagus, ikan besar. Oh gitu ya? Saya kok jarang berdoa ya? Mulai itu pelan-pelan. Obrolan. Ada gambaran ya? Begitu.